Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aula Rizkia dan rekan saya Mira Fadila akan sedikit menjelaskan tentang penerapan statistika dalam pengentasan kemiskinan. Langsung saja, fenomena kemiskinan merupakan masalah sosial yang menjadi masalah serius di negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. BPS pada tahun 2019 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dilandasi oleh beberapa landasan hukum yang mengatur agar kemiskinan di Indonesia tidak semakin meningkat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara pemahaman, yaitu yang pertama gambaran kekurangan materi, yang kedua gambaran tentang kebutuhan sosial, dan yang ketiga tentang gambaran kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Baik, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Aula Rizkia. Mengukur kemiskinan. Kemiskinan itu bisa dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut tersebut mengacu pada satu set standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara. Contoh dari pengukuran absolut yaitu presentase dari sebuah populasi yang makan di bawah jumlah yang cukup untuk menopang kebutuhan hidup manusia. Kira-kira 2000 sampai 2500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa. Yang kedua yaitu kemiskinan dapat juga dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin atau sekelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini ke seluruh negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara yang berkembang. Lalu penyebab kemiskinan. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Selanjutnya dari penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Lalu penyebab sub-budaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Dan penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin, membuat layanan sosial yang bermanfaat bagi rakyat miskin, dan membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi rakyat miskin. Beberapa bidang untuk menangani 4 butir penting dalam pengentasan kemiskinan, yaitu yang pertama, mengurangi kemiskinan dari segi pendapatan melalui pertumbuhan, memperkuat kemampuan sumber daya manusia, mengurangi tingkat kerentanan dan risiko di antara rumah tangga miskin, dan memperkuat kerangka kelembagaan untuk melakukannya dan membuat kebijakan lebih memihak masyarakat miskin. Lalu kesimpulannya yaitu statistika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data, menyusun dan meringkas data. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Berikut beberapa penerapan statistika dalam pengentasan kemiskinan.
Yang pertama, menyusun dan meringkas data dalam penghitungan jumlah penduduk atau suatu populasi yang diamati. Dalam menyusun dan menyederhanakan atau meringkas data dalam pencatatan data penyelidikan, perhitungan keuntungan dan rugi uang belanja rumah tangga, dan menganalisis keputusan. Sekian presentasi dari kami berdua, saya Mira Fadila dan rekan saya Aula Rizkia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.